Salam jumpa, pemirsa. Bermula dari keprihatinan tentang sampah, sekelompok mahasiswa mewujudkan kepedulian mereka dengan tindakan nyata. Dan ternyata mereka telah berhasil menghidupi kelompok mereka, bahkan memberi manfaat bagi warga masyarakat. Bagaimana ceritanya? Mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Global warming bukanlah sekedar isu global yang sedang tren saat ini. Terjadinya perubahan iklim, rusaknya habitat dan lingkungan, merupakan kenyataan yang menyentuh semua kalangan. Untuk itu, sekumpulan pemuda Bandung menggerakkan Greeneration Indonesia, sebuah wirausaha sosial yang mengkampanyekan gaya hidup hijau kepada semua kalangan. Melalui program manajemen sampah dan produk, Greeneration Indonesia atau GI telah berhasil memperkenalkan gaya hidup hijau kepada masyarakat. Beberapa kegiatan yang sukses dijalankan adalah program Kebunku, melibatkan pelajar untuk melakukan daur ulang kertas bekas. Keuntungan penjualan kertas daur ulang tersebut nantinya akan digunakan untuk membeli bibit pohon. Masuk RT, salah satu program manajemen sampah untuk kawasan rumah tangga di Bandung, di mana GI berperan menjadi konsultan dan memberikan wawasan bagaimana sebuah lingkungan bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan di lingkungannya sendiri. Selain program, produk Tas Bagus adalah produk unggulan yang diciptakan GI untuk mampu menghemat pemakaian kantong plastik yang sulit didaur ulang. Tas Bagus yang bisa digunakan hingga ribuan kali ini merupakan produk unggulan GI yang dijual secara online. Hasil penjualannya membantu terlaksananya berbagai program-program yang dijalankan oleh GI. Sementara Green Map diciptakan sebagai panduan peta hijau yang berfungsi untuk membantu masyarakat Bandung mengetahui lokasi pengolahan sampah dan daur ulang di kotanya. Sebagai perusahaan sosial, program dan produk yang ditawarkan oleh GI telah menjawab seberapa besar masyarakat bisa digerakkan untuk ikut mengambil peran dalam menjaga dan merawat planet bumi. Karenanya sangat penting agar masyarakat mendukung kegiatan ini sebagai program yang berkelanjutan. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Muhammad Wijaksana Junero Sano yang akrab disapa dengan Sano, Direktur dari Greeneration Indonesia. Selamat datang Mas Sano. Terima kasih. Mas Sano, apa yang melatar belakangi dari berdirinya Greeneration Indonesia ini? Mimpi. Jadi saya memiliki mimpi bersama dengan rekan-rekan, tapi diawali pada saat setelah saya lulus SMA. Sebenarnya saya bingung mau ke mana kuliahnya, dan saya sempat melakukan kontemplasi, berdoa seharusnya saya kemana. Dan pada saat setelah selesai berdoa itu, saya melihat di televisi sebuah acara berita di mana sampah-sampah di Jakarta menumpuk. Terus entah kenapa ada panggilan bahwasanya ini harus ada yang menyelesaikan, ini harus ada yang terpanggil untuk menyelesaikan karena ini adalah masalah. Pada saat ada masalah pasti ada harapan dan opportunity untuk menyelesaikannya. Jadi kemudian saya memilih kuliah di teknik lingkungan di ITB, dan pada saat prosesnya itu saya mulai mendalami isu-isu lingkungan dan dunia lingkungan. Sebelum lulus, saya perlu membentuk wadah atau tempat saya untuk berkarya. Jadi setahun sebelum saya lulus, saya mendirikan Greeneration Indonesia. Sebelum lulus sudah punya wadahnya ya, Greeneration Indonesia. Betul. Ini. Apa yang dilakukan pada waktu pertama kali berdiri di Greeneration Indonesia nih? Ya, spiritnya adalah kami sebenarnya ingin bermanfaat untuk lingkungan. Jadi awal-awal karena kami belum memiliki apa-apa pada saat itu, ya tenaga yang kami punya, jadi kami melakukan edukasi kepada teman-teman dan berbagai siswa-siswi di SD dan SMA. Pada saat itu isunya terkait sampah kertas. Bahwasanya kertas itu setelah dipakai biasanya kita kurang menghormatinya dan langsung dibuang begitu saja. Padahal itu dari resources dan sumber daya alam. Jadi kami membuat program bertajuk Kebunku, kertas bekasku, hijaukan Bandungku. Pertama kali itulah yang kami lakukan, melakukan kampanye dari sekolah ke sekolah. Dan sekarang setelah bergulirnya waktu, apa menjadi kegiatan dari GI ini? Cukup beragam, tapi pada intinya kami sekarang fokus kepada isu lingkungan persampahan, dan kami memiliki metode yang kami create namanya REACT. REACT itu bereaksi terhadap sesuatu, dan sesuatu di sini adalah masalah lingkungan itu sendiri. Jadi kami melakukan research, edukasi, kemudian melakukan action, campaign, membuat tools dan sistem. Jadi kami mencoba mengkolaborasikan metode tersebut
untuk menyelesaikan isu lingkungan yang sedang kami hadapi. Kebetulan latar belakang tim di Green Generation Indonesia cukup beragam. Ada arsitek, ada desainer, ada akuntan, ada saya dari teknik lingkungan yang pembawa masalah dan isunya gitu. Dan kita coba selesaikan bersama-sama. Jadi yang kami lakukan cukup beragam, jadi kami membuat produk dan program, gambaran besarnya seperti itu. Kalau Sano lihat di masyarakat saat ini sebetulnya seberapa besar keprihatinan dan kepedulian terhadap masalah lingkungan? Sebenarnya menurut saya masyarakat sudah tahu bahwasanya lingkungan ini bermasalah karena mereka telah mengalami dan mendapatkan dampaknya secara langsung. Nah, sekarang perannya kita membantu kepada masyarakat, mereka bisa berbuat apa. Jadi nanti akan ada feedback secara langsung terhadap sesuatu yang mereka prihatinkan tersebut. Tapi bagi saya masyarakat sudah banyak yang mengetahui bahwasanya lingkungan ini bermasalah. Tinggal mereka harus berbuat apa. Green Generation Indonesia punya tagline atau semboyan adalah Green Attitude, Green Environment. Ya, benar. Apakah ini juga merupakan perwujudan dari sekedar tahu untuk menjadi sesuatu motivasi untuk menjadi langkah yang konkret gitu? Bagi kami lingkungan rusak ini salah satunya karena manusianya. Jadi yang kami di awal ingin rubah adalah perilaku manusianya. Pada saat perilakunya sudah tahu harus seperti apa hidup dengan alam, kami berpikir bahwasanya alam pun akan menjadi lebih baik apabila manusianya memiliki perilaku ramah lingkungan. Jadi kami pun melakukan metode REX itu berharap saya mendapatkan pembelajaran dari seseorang bahwasanya manusia mengalami 5 tahap. Orang yang tahu belum tentu mengerti, orang yang mengerti belum tentu dia mau melakukan apa yang dia mengerti, kemudian yang sudah mau melakukan pun belum tentu akan menjadi kebiasaan dan kemudian akan menjadi jati diri. Saya yakin orang Indonesia sudah tahu. Nah, kita ingin membuat mereka menjadi lebih mengerti, kemudian level yang lebih susah menjadi mau. Nah, jadi Green Generation Indonesia ini mendorong itu tadi green attitude, green environment. Bagaimana sejauh ini dari kegiatan-kegiatan GI hasilnya dan penerimaan dari masyarakat? Kami mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari berbagai lapisan masyarakat, berbagai lembaga. Jadi kami sangat bersyukur karena dorongan-dorongan tersebut membuat kami lebih giat dalam berkarya. Jadi misalkan kami membuat sebuah produk untuk mengatasi masalah lingkungan sampah yaitu kantong plastik. Ternyata responnya luar biasa. Seperti yang saya bilang, masyarakat sudah prihatin tapi mereka sebenarnya kurang tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat kami masuk untuk memberikan alternatif-alternatif pilihan di mana mereka bisa ikut berpartisipasi mengelola lingkungan, responnya cukup luar biasa. Baik, kita jeda dulu sebentar, Mas Sano. Pemirsa, bagaimana kegiatan dan aktivitas di Green Generation Indonesia? Mari kita simak tayangan berikut. Kawasan pemukiman di Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung inilah salah satu program masuk RT yang pertama kali diperkenalkan oleh Green Generation Indonesia atau GI. Berkat sampah yang diolah menjadi kompos, saat ini program yang awalnya diperkenalkan untuk membantu warga mengolah sampahnya sendiri bisa berkembang menjadi sumber penghasilan warga dan sekaligus mengurangi pengangguran. Prosedurnya dengan GI selama 1 tahun itu kita diberikan ilmunya dulu ya untuk mengolah sampah bagaimana. Menurut penelitian dari GI awalnya diteliti lama sekali, kira-kira berapa bulan ya itu bahwa di RW 02 KPAD Kralong ini sampah organik itu tiap hari itu 6 meter kubik. Nah dengan 6 meter kubik ini maka idealnya 1 hari harus 2 mesin yang bekerja. Jadi kami kerjasama di GI. Karena menurut GI dan setelah kita pelajari sebetulnya sampah itu bukan sumber penyakit, tapi sebetulnya ada sumber penghasilan atau bisa menghasilkan sesuatu dan bisa kita manfaatkan. Sementara itu selain program, sebagai bagian penting untuk menopang berbagai kegiatan di GI, permintaan terhadap produk tas bagus terus meningkat. Dari 5 hingga 15% hasil penjualannya telah membantu berbagai program dan kegiatan.
Tidak heran bila akhirnya salah satu warabal Circle K bersedia membantu program diet kantong plastik dalam kegiatan Red Goes Green, di mana sebagai pengganti kantong plastik, para pembeli di seluruh cabang Circle K akan ditawarkan tas bagus senilai Rp30.000. Sedangkan dana yang dihasilkan dari penjualan tas bagus bisa dialokasikan kembali dalam bentuk kegiatan sadar lingkungan. Seperti kegiatan Clean Up Your City yang dijalankan pada tanggal 5 Februari lalu. GI, Minimarket Circle K, bekerja sama dengan sekolah dan pemerintah Gubernur Jawa Barat melakukan aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung dan kegiatan penanaman pohon di bantaran Kali Kedung Halang, Bogor. 5 tahun berjalan, bukan hal yang mudah untuk terus mengkampanyekan gaya hidup cinta lingkungan kepada masyarakat perkotaan. Tetapi upaya ini membuktikan isu lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Setiap orang bisa terlibat dalam bentuk apapun. Mas Sano, kalau kita berbicara tentang social enterprise, kewirausahaan sosial, ini adalah salah satu yang sedang diupayakan oleh GI, ya, Generation Indonesia. Apa yang menjadi koridor-koridor ruang gerak bagi Generation Indonesia ini? Jadi kami mencoba, ternyata setelah kami belajar itu ada segitiga berkelanjutan. Jadi kami mencoba menyeimbangkan pencapaian ekonomi kami, terus bagaimana nilai-nilai sosial dalam mencapainya, dan tujuannya justru Generation Indonesia ingin membuat lingkungan lebih baik. Jadi segitiga itu sosial, ekonomi, lingkungan, planet, people, dan prosperity, itu yang akan menjadi pondasi kami untuk terus berjalan dan kami upayakan tetap seimbang. Dari permulaan yang sangat sederhana, ya, penyuluhan untuk penggunaan daur ulang kertas, sampah kertas, sumber daya kertas, ini bagaimana dengan berapa besar anggota dari kelompok dari GI dan berapa besar masyarakat yang bisa dilayani? Saya memulai Generation Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2008 itu lebih banyak pada tataran konsep, karena ingin ini benar-benar memiliki sebuah pondasi yang sangat kuat. Pada saat tahun 2008 akhir, kami mulai mengenal istilah social entrepreneur, dan memang kami ingin memiliki kemandirian lebih, tidak menggantungkan diri terhadap orang lain. Jadi dari simple edukasi lingkungan masyarakat itu pun ternyata kami memahami pada saat kami membuat proses kebunku itu, kami ternyata mengelola resources. Jadi kertas yang kami minta dari teman-teman sekolah itu untuk dikumpulkan bila telah menjadi sampah, kita karyakan kertas itu menjadi produk lain, misalkan daur ulang, kertas daur ulang, ataupun itu memiliki nilai lebih. Nah, nilai lebih ini kemudian kita bisa jual, dan kita bisa belikan bibit pohon. Nah, sebagian untuk berjalannya komunitas Generation Indonesia ini. Jadi pada saat itu cukup kecil, tapi pada saat kami mengenal social enterprise di tahun 2008, akhirnya dampaknya lebih luar biasa, karena kami lebih berpikir lagi tentang pengelolaan sumber daya menjadi lebih efektif. Seperti itu. Jadi sekarang ya luar biasa kami bagaimana berjejaring, memarketingkan pola pikir kita, memarketingkan apa yang kita miliki, itu semua menjadi terchallenge dengan sendirinya. Sekarang ada inisiatif mulai mengupayakan perubahan dari kelompok usaha bersama menjadi perseroan terbatas, ya. Bagaimana bisa nanti menahan godaan kalau sudah PT, kalau tidak memaksimalkan profit tapi juga masih ingat kepada akar dulunya, ini adalah untuk masyarakat dan untuk lingkungan. Ini pertanyaan yang sebenarnya di Indonesia juga cukup berulang kali diutarakan di beberapa teman-teman yang bergerak di social enterprise. Apa sebenarnya format yang tepat untuk social enterprise ini, gitu. Beberapa pihak memberikan jawaban, ya udah lebih baik punya dua-duanya. Jadi punya lembaga yang memang untuk mengurusi keuangannya, gitu, dengan batasan-batasan yang dimiliki, yaitu pondasinya tadi.